Nama saya lengkapnya ya Idewagung Ketut Sudarsono ya. Saya berasal dari Bangladesh, Bangli Desa. Yaitu Banjar Susut namanya ya. Banjar Susut Bangli ya. Saya lahir 70 tahun yang lalu ya. Tanggal 25 April ya, tahun 1952 ya. Sehingga sekarang ya 70 tahun begitu ya. Orang tua saya kebetulan ya pegawai negeri ya. Nah kalau di kampung istilah sebetulnya saya kan kalau istilah dulunya ya maaf ya di Puri itu lahir sebetulnya kan. Tapi kondisi ya, kehidupannya di Puri di mana dulu itu sama aja ya. Sehingga saya memang ditempa melalui pendidikan yang disiplin keras ya. Jadi sebelum melakukan tugas-tugas apa tidak boleh bermain. Sehingga saya mengambil pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah tadi kerjaan yang bersih-bersih di rumah sakit ngepel apa itu udah ada menjadi hambatan buat saya. Dan itu mempengaruhi pola kepemimpinan saya dalam arti pemimpin itu harus ya sebetulnya menunjukkan kesederhanaan juga, rendah hati itulah. Ini yang harus itu yang dididik oleh orang tua saya, tidak boleh sombong lah. Rendah hati kan artinya bisa menghargai setiap orang siapapun ya. Nah, bisa menempatkan diri kan begitu rendah hati. Dan itu ternyata memang betul terbukti ketika kita rendah hati dimanapun kita diterima. Nah, saya berada di sini memang perjalanannya tidak sangat panjang ya, tidak pendek ya, tidak panjang ya. Karena saya berawal berkarir adalah di Rumah Sakit Sanglah ya. Jadi dengan modal sekolah pembantu perawat awalnya. Sudah itu karena proses waktu itu saya mendapat katakanlah waktu itu ada juara 3, lalu diberi fasilitasi untuk melanjutkan langsung bertiga ke sekolah perawat itu ceritanya. Itu juga sebetulnya pada awalnya saya ingin masuknya di Kokar. Sudah mendaftar di Kokar. Karena saya senang juga begitu waktu kecil ya. Tapi entah bagaimana ada paman itu dulu memberi informasi dan saya diantar untuk mendaftar di sekolah kesehatan itu. Ya, akhirnya ya saya masuk di sekolah kesehatan tadi itu ya. Nah, sehingga saya dimodal dari sekolah pengatur rawat namanya, ijazahnya diterima di Sanglah ya. Tahun 1974. Ya, kalau tidak salah bulan September itu SK-nya ya. Saya bekerja diawali di ruangan namanya ruangan G ya, yang pasiennya pasien mata dan pasien telinga, hidung, tenggorokan ya. Jadi pasien-pasien katarak, glaukoma, pasien operasi tonsil, pasien yang di situ dulu saya merawat. Ada 2 tahun, setelah itu saya dipindahkan ke ruangan bedah ya. Sehingga saya lama berkarir di ruangan bedah ya. Yang dulu sebelum ada di Sanglah belum ada UGD, ada namanya ruangan Melati ya. Di situ saya bertugas selama di staf, kemudian jadi wakil kepala ruangan sampai jadi kepala ruangan. Nah, selama berkarir ya, jadi dengan modal saya bekerja sungguh-sungguh ya, apapun dikasih tugas ya saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Entah kenapa sehingga pimpinan percaya. Nah, dalam perjalanan itu saya dipanggil berapa kali saya karena tidak ada minat, tidak ada pikiran akan jadi apa. Orang memang sekolahnya juga ada, tapi mungkin pimpinan menilai saya dipanggil untuk menjadi kepala seksi keperawatan. Yang pada waktu itu perawatnya ada 1000 di Sanglah. Ya, seksi perawatan selama 2 tahun ya. Dan itu dipercaya lagi sebagai kepala bidang perawatan. Ya. Nah, kepala bidang perawatan juga sebentar saya. 2 tahunan barangkali. Nah, itu tahun 2001 saya dipercaya sebagai Direktur SDM Pendidikan ya di Rumah Sakit Sanglah. Yang kalau dulu itu gengsinya memang luar biasa karena itu dulu dijabat biasanya oleh dokter spesialis yang senior lagi ya. Karena itu di bawahnya ada para profesor lah, dokter spesialis dan sebagainya ya.
Tapi karena saya diawali memang karir saya di Sanglah dan di ruangan ya, sehingga dari awal sudah beberapa senior spesialis apa itu sudah saya kenal, sudah dokter muda mereka sudah saya aja. Itu salah satu modal juga. Sehingga pendekatannya akan lebih kekeluargaan lah. Ketika kita mampu mendengarkan semua suara, semua pendapat itu dengan cermat, dengan baik, sabar, di situ akan ada solusi sekaligus sebetulnya. Termasuk masalah yang seruat apapun ya, ketika kita mampu bersabar mendengarkan. Ini pengalaman saya ini ya, di situ akan diberikan solusi. Sebagai direktur saya pendidikan, saya terus terang tidak merasa kecil hati, tidak merasa minder, tidak ya. Karena di satu sisi prinsip saya, apapun tugas pokok saya yang diberikan itu harus saya pahami pokoknya ya. Ya, kalau yang tidak pokok ya boleh-boleh saja orang pintar apa yang saya mungkin tidak seperti itu. Nah, setelah pensiun di sanalah saya lalu diminta oleh Yayasan Samudra Ilmu Tiga, namanya dulu yang ada dia, untuk membantu di sini ya. Nah, saya kembangkan lalu di sini dalam pola kepemimpinan saya dengan adik-adik ini. Jangan takut berbeda, berdebat, bertengkar dalam arti positif di dalam rapat, silakan. Tapi jangan itu menjadikan teman itu musuh. Ya, jadi baru berbeda pendapat dimusuhi, dipuekin, tidak senang kan gitu. Itu kan tidak boleh. Ya, yang kedua, saya menarik hikmah dari pengalaman hidup saya. Betul, itu dalam manajemen modern juga kan sebenarnya blaming culture itu dengan dikembangkan ya. Jadi menyalahkan, cari kambing hitam dan sebagainya itu tidak boleh. Itu saya ini boleh tanya, ini selalu saya sarankan itu. Harus cari akar masalahnya, root cause ya, analisis. Tidak boleh oh ini begini, oh kamu yang salah, enggak. Karena apa dia kok terjadi begini? Itu harus, apalagi di dunia akademis ini kan harus pola pikir itu harus dikembangkan ya, tidak boleh apalagi bagi pimpinan merasa berkuasa. Ya, cuma memang kebetulan saya juga ada latar belakang dulu ketika saya tamat guru perawat dulu ya, masih namanya Stikes Bali, Tikes itu dulu saya ikut mengajar di sana, bahkan untuk angkatan pertama itu saya jadi wali kelas, itu pernah wali kelas 3 tahun 4 tahun ya. Nah, itu pengalaman itu juga ternyata ada manfaatnya. Saya tidak bergabung di sini, tetapi saya tetap bekerja di pelayanan, akhirnya pensiun ya. Adalah pengalaman-pengalaman itu, sehingga mengajar terus dari lama lah, termasuk di Stikes Kesdam sekarang itu saya 15 tahunan mengajar dari awal juga di Poltekkes di mana-mana lah. Karena pada waktu itu kan belum ada tenaga-tenaga yang profesional dalam arti latar belakang pendidikannya yang perawat S1, S2 belum, masih jarang. Dan sehingga ya diterimalah saya begitu saja karena dari pengalaman itu. Nah, akhirnya di sini saya juga belajar ya dengan adik-adik, dengan siapa, mempelajari situasi, kondisi ya, yang tentunya juga tidak segampang yang saya pikirkan ya, banyak aturan, banyak perkembangan, dan perkembangan sangat dinamis di bidang pendidikan ini. Kalau kita bicara di Stikes ini perkembangannya juga dinamis ya, sama dengan di pelayanan memang ya. Tapi ketika saya di sini yang dulu sistemnya masih manual, pelaporan dan sekarang semua pakai sistem yang saya notabene tidak paham tentang IT dan sebagainya ya. Tentu harus ada strategi kan, begitu gimana caranya ya, strateginya ya memanfaatkan leadership itu ya, leadership kita perkuat ya. Leadership kita mengajak orang untuk mereka bekerja sesuai dengan kompetensi yang dia miliki ya. Jadi saya sebelumnya sudah pernah menulis tentang servant leadership, yaitu kepemimpinan yang melayani, kita layani mereka sehingga dia mau bekerja ya. Jadi rumus yang lain, saya harus, kalau seorang pemimpin itu kan tahu sedikit tentang yang banyak ya. Jadi saya tahu tentang ini sedikit, tentang ini sedikit. Tapi kalau sebagai staf kan tahu banyak tentang yang sedikit. Kalau saya harus ngerti tentang keuangan, ngerti sedikit, tentang akademis ngerti sedikit, kan begitu. Ini saya optimalkan dengan strategi leadership, servant leadership ya. Dengan itu tadi keterampilan mendengarkan,
tidak pernah kita mendahului ya. Itu sebetulnya, sehingga ya di sini pun saya sudah ada 2 periode sebetulnya, sudah tahun ini diperpanjang lagi 2 tahun itu. Sudah hampir seluruhnya ya sudah serdos, sudah artinya sudah mendapat. Itu yang mencirikan bahwa Stikes ini, institusi ini, pendidikan ini sudah berjalan dengan baik. Tentang pelaporan misalnya PDDikti yang notabene tadi sistem IT yang kental di situ, kita pernah dapat juara juga tentang pengisian yang dulunya merah terus itu udah ini kan itu bukan prestasi saya, prestasi teman-teman itu. Teman-teman saya yang memang staf ini yang betul-betul bekerja keras, ya ikut bersama-sama mempunyai visi yang untuk membangun institusi ini, Stikes Wiraumedia ini gitu. Nah di situ kepuasan juga buat saya pribadi, buat kita semua ya, bisa menjalankan amanah ini, sehingga bersyukurlah sampai saat ini Stikes ini sudah relatif berkembang ya. Karena apa indikatornya? Selalu saya bicara kalau misalnya katakan baik, harus ada indikator kan. Kita apalagi di dunia pendidikan harus tidak boleh kita ini bagus, ini tapi tidak ada indikator yang jelas. Indikator yang bisa saya sampaikan bahwa lulusannya juga punya kompetensi yang dipercaya di berbagai instansi, banyak sudah menjabat Kemudian juga program-program pengembangan kesempatan kerja ya, kita kembangkan tidak saja di dalam negeri ya, tapi juga di luar negeri ya. Sekarang juga alumni kita banyak yang sudah di Jepang, di Belanda juga ada 2 orang ya. Jadi sekarang kita sedang merintis untuk keluar ya, karena di dalam negeri kan sudah jenuh. Di samping permintaan di berbagai negara kan, Jepang, Jerman, termasuk Amerika sebetulnya ada ya, dan Jepang sudah ada bahkan G2G agreement-nya ya di antara negara itu, sehingga ini kesempatan sebetulnya. Nah kemudian yang lain kita juga tidak terlepas dari isu-isu sentral yang berkembang ya, khususnya di bidang kesehatan tentunya ya, dan lebih khusus lagi karena sekolah kesehatan di bidang kesehatan tentunya. Ya sekarang ini kan berkembang katakanlah kaitannya dengan pengobatan alternatif ya, secara umum ya, komplementer itu ya. Kita buat unggulan sini komplementer. Yang kita maksud komplementer itu komplementer baik yang mau tradisional atau modern kita kembangkan, mulai dari massage, mulai dari akupuntur, akupressure, itu mahasiswa kita bekali dengan itu, sehingga mereka nanti modalitas itu, karena memang di undang-undang sudah dicantumkan di situ kewenangan perawat untuk melaksanakan komplementer itu, yang nanti bisa digunakan sebagai modalitas untuk praktik mandiri juga. Bahkan ada alumni kita yang sudah punya klinik yang dulu kita gunakan sebagai model sebetulnya praktik perawatnya seperti apa sih pada waktu mulai pada waktu penyusunan undang-undang keperawatan. Naskah akademiknya dibuat di Bali, Komisi 9 10 orang ke sini melihat gimana praktik di sini. Nah itu kita anggap sebagai isu yang harus berkembang ya, berkaitan dengan kewenangan perawat, kemudian kebutuhan di masyarakat ya. Sehingga itu kita kembangkan menjadi unggulan di sini. Saya dari awal yang saya berkarir katakanlah di struktural yang dipimpinnya ya, memang saya berpikir dari apa yang pernah saya terima baik dalam sebuah pendidikan, pelatihan ya, memang sistem itu suatu hal yang harus dikembangkan ya. Jadi di mana-mana kalau sudah ada sistem jelas nanti siapa yang melakukan apa, kemudian wewenangnya apa dan sebagainya, itu kan sistem. Ini harus dibangun terus ya, dan ditaati, dilaksanakan ya. Seringkali sistemnya bagus tapi yang justru yang buat sistem melanggarkan itu. Oleh karena itu saya khususnya di sini ya, di Stikes ini dari awal saya mengembangkan sistem, baik sistem di back office dalam arti katakanlah sistem keuangannya gimana, sistem pengadministrasian, sistem suratnya apa, itu dari pengalaman sebelumnya saya aplikasikan di sini ya, dengan tentu di sini juga bukan berarti nol, tapi memang sudah ada, tapi kita sesuaikan lagi ya. Karena prinsip saya dalam sebuah perubahan sebetulnya kan sederhana kalau kita lihat prinsipnya.
Jadi merubah yang unfelt need menjadi felt need, kan begitu ya. Nah memang hambatan yang lain tentu sebagai pemimpin ya, mungkin namanya berbagi karakter ya, itu kan juga harus dipelajari masing-masing karakter, sehingga pemimpin mestinya sudah diberikan bekal sebetulnya bagaimana karakter itu seperti apa. Ada yang cepat menerima perintah, ada yang kan begitu. Ini harus tidak boleh kita menyalahkan yang lambat, yang ada semuanya ada. Nah, cuma cara mengarahkannya berbeda. Harapan saya yang pertama tentunya institusi ini bisa menghasilkan sumber daya manusia kesehatan khususnya ya yang kompeten, artinya mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang ya, sehingga mereka harus mengikuti perkembangan ya, berkembang melalui proses pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Itu harus terus belajar berkelanjutan ya, pembelajaran berkelanjutan, sehingga mereka mempunyai kompetensi yang mumpuni ya. Yang harapan kita dia tidak saja sebagai job seeker ya, tapi sebagai job creator. Jadi mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Sehingga di dalam proses pelajaran kita juga berikan mata kuliah namanya entrepreneur ya, entrepreneur di bidang kesehatan seperti apa yang mesti dia lakukan agar dia bisa berkembang di dunia kesehatan, kan begitu ya. Di samping ya, sasaran-sasaran kompetensi yang tertaraf internasional sehingga bisa diterima di dunia kerja di luar negeri. Itu juga menjadi harapan kami ke depan. Saya sangat yakin campur tangan Tuhan ya. Nah, kalau boleh saya bicara kaitannya dengan apa yang dipercayai juga di Bali ya. Dari leluhur saya, istilahnya langit, saya juga ada keturunan-keturunan yang memang dipercaya memimpin ya. Sehingga itu saya pelihara amanah-amanah beliau yang dulu ya. Nah, saya kalau boleh saya sampaikan di sini ya, saya adalah keturunan dari Satrio Taman Bali ya, Tirto Arum ya. Ya di situ kalau dari sejarah yang saya pahami dari leluhur saya, beliau adalah juga dipercaya memimpin di berbagai ya, sehingga itu amanah itu saya pegang ya, artinya prinsip-prinsip memimpin beliau kenapa dipercaya dulu kan begitu, itu kita pegang ya, sehingga apa yang saya lakukan sekarang ini saya sangat yakin bahwa itu juga salah satu campur tangan beliau ya. Jadi saya pelihara itu baik-baik ya, jangan lalu dibangga-banggakan, tapi kita yang berbuat yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan amanah beliau.